Oke, hai semua, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Bu Guru hanya mengingatkan lagi ya, untuk kalian selalu bersikap disiplin agar kalian dapat menggapai cita melalui kreativitas. Nah, untuk kali ini Bu Guru menjelaskan teks prosedur. Mungkin kalian sudah agak paham tentang teks prosedur. Nah, Bu Guru hanya mengulas-ulas kembali di teks prosedur ini. Karena di minggu kemarin juga sebelum kalian UTS, Bu Guru sempat memberikan secuil tentang materi tes prosedur ya. Tapi Bu Guru di sini akan membahas lebih lanjut lagi. Ya, oke. Teks prosedur itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Nah, di sini kalian mungkin bisa untuk gambar pertama ini sebenarnya pisang ya. Nah, pisang dibuat menjadi seperti hewan. Nah, yang kedua ini juga ini dari buah dan sayur-sayuran bisa menjadi apa namanya itu hewan juga ya, burung hantu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah bolu ya. Nah, jadi bagaimana cara membuat bolu. Terus yang terakhir ini adalah ini melakukan sesuatu ya. Jadi seorang guru sedang mengamati siswanya yang sedang ujian. Ya, oke, Bu Guru akan menjelaskan lagi apa sih itu teks prosedur. Nah, teks prosedur itu yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu harus ada langkah-langkahnya ya agar pekerjaan kalian itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, oke. Di sini Bu Guru memberikan kalian lagi sebuah contoh ya. Nah, ini apa ini? Paham ya? Ini seperti menyetek ya. Menyetek sebuah batang seperti itu. Ya, oke. Terus dalam teks prosedur itu ada strukturnya ya. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah. Nah, apa sih tujuannya itu? Tujuannya itu agar hasilnya itu dapat dicapai. Nah, langkah-langkahnya itu harus dilakukan agar tujuannya bisa tercapai. Ya, oke. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, menulis petunjuk melakukan sesuatu. Nah, ini ya, jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam teks prosedur. Yang pertama, melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan sesuatu. Yang ketiga, membuat sesuatu. Jadi contohnya, kalau melakukan sesuatu itu, kalian bermain basket atau senam, contohnya seperti itu yang melakukan sesuatu. Nah, kalau yang menggunakan sesuatu, ini ada di contohnya ini, kalian sedang menggunakan komputer atau kalian sedang menggunakan handphone itu. Nah, untuk yang terakhir membuat sesuatu itu biasanya kalian bisa membuat, cuma kayak contoh tadi membuat bolu, membuat seperti miniatur-miniatur hewan, contohnya seperti itu. Ya, oke. Nah, petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Jadi seperti langkah-langkahnya ya, itu. Ya, oke. Di sini yaitu bagaimana sih caranya bahasa yang digunakan dalam petunjuk berupa kalimat perintah. Nah, ini ya, hal itu ditandai dengan kata-kata seperti harus dan kata kerja imperatif. Imperatif itu maksudnya itu perintah, suruhan, atau larangan. Nah, penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Contohnya, kalau kalian membeli apa ya? Oh, mungkin contoh sederhananya mesin cuci. Nah, jadi di situ kan ada buku petunjuknya. Jadi contohnya seperti itu. Atau kalian membeli TV. Nah, di situ ada caranya bagaimana sih cara memasang TV yang benar terus mencari channel yang benar. Nah, jadi contohnya seperti itu. Ya, oke. Sekarang, petunjuk tersebut harus disusun berdasarkan urutan atau tahapan pekerjaannya. Lebih baik jika petunjuk tersebut dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan isi petunjuknya. Nah, jadi petunjuk itu dapat disusun dengan urutan. Yang pertama, dari hal yang penting ke hal yang tidak penting, dari hal yang umum ke hal yang umum, dari tahap awal ke tahap akhir.
Nah, oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan ciri-ciri dan syarat pembuatan petunjuk. Nah, ini ya, yang pertama yaitu harus jelas, tidak membingungkan dan mudah dipahami, pilihan kata atau bahasa yang digunakan runtut, terus menggunakan nomor urut, jadi 1, 2, 3, seperti itu ya. Nah, yang D menggunakan istilah-istilah yang lazim, jadi istilahnya itu harus lazim, tidak diharuskan menggunakan kata-kata yang ambigu. Terus yang E, petunjuk dapat dilengkapi unsur gambar, jadi biar lebih lengkap di sana. Terus yang kedua logis. Logis itu tidak tumpuh tindih ya, maksudnya tidak ambigu dalam melakukan atau membuat sesuatu. Terus masuk akal, contohnya seperti itu. Terus yang B, urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak menimbulkan salah sangka. Ya, oke, yang terakhir yaitu singkat ya, hanya mencantumkan hal-hal yang penting di situ. Nah, selanjutnya yaitu kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang-ulang. Jadi, agar di situ tuh masuk akal juga, terus juga harus sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi pemborosan kata di sana. Terus yang C, penggunaan kata-kata yang fungsinya untuk memperindah petunjuk tidak diperlukan. Jadi tidak diperlukan kata-kata basi-basi di sana. Ya, oke, sekian penjelasan dari Bu Guru. Untuk tugas nanti akan Bu Guru kirimkan melalui GCR juga ya. Nah, semoga kalian bisa mengerti dari penjelasan Bu Guru tadi. Dan sampai jumpa.